Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang sangat saya hormati, ini adalah hari Jumat setelah Ramadan. Saya tidak berbicara lagi soal Ramadan. Saya hanya tertarik pada doa yang selalu dibaca setelah tarawih. Di situ ada doa yang sangat indah, dan doa itu bersumber dari surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa 69. Di situ ada doa, wa fil jannati dakhilin wa minan nari najin. Wahai Allah, seluruh yang mengamini doa ini, jadikan orang yang masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Ma'an nabiyyin, masukkan kami ke surga bersama para nabi. Masukkan kami ke surga bersama para nabi. Wasiddiqin, dan para as-siddiqin, orang-orang yang kokoh imannya. Wasyuhada, masukkan kami bersama dengan para syuhada. Wassolihin, dan masukkan kami bersama orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah pertemanan yang terbaik di akhirat nanti. Hadirin sekalian, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Jadilah As-Siddiq. As-Siddiq yang di surga bersebelahan dengan Rasulullah itu. Jadilah As-Siddiq, orang yang berada ranking kedua setelah Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi As-Siddiq, orang pertama kali yang memperoleh gelar As-Siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ingin menjadi orang yang disebut As-Siddiq, yang diberi hak untuk bersebelahan dengan Rasulullah, maka berarti satu-satunya cara ya tirulah bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq itu gelar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut riwayat gelar dari Allah sendiri melalui malaikat Jibril. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan datang ke Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergerak, mungkin menyambutlah orang baik. Jadi orang baik itu bumi pun bisa menjadi saksi. Bumi pun senang diinjak oleh orang-orang yang soleh, itu senang sekali. Lalu Rasulullah berbicara kepada gunung ini, Uthbut Uhud, Uhud tenanglah, fa innama alaika nabiyyun, sebab di atasmu ini nabi, wasiddiqun, dan as-siddiq yaitu Abu Bakar, wasyahidani, dan dua orang syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan sepeninggal Rasulullah persis dua orang itu menjadi syahid karena dibunuh ketika sama-sama menjadi kepala negara. Lalu bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq? Satu
kita lihat dari aspek keimanan, yang kedua kita lihat dari aspek ibadahnya, dan yang terakhir nanti kita berbicara dari aspek akhlaknya. Yang pertama soal keimanan. Ketika ada berita bahwa akan ada nabi yang bernama Muhammad, belum menerima wahyu, Rasulullah belum menerima wahyu, dan orang tidak ada yang percaya siapa Muhammad itu. Abu Bakar adalah orang pertama kali yang mengatakan asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Begitulah kepercayaannya kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika Isra Mi'raj, orang tidak sedikit yang keluar dari Islam sebab menganggap Nabi sudah stres. Orang mengatakan keluar dari Islam karena Abu Bakar, saya tidak percaya lagi kepada Muhammad. Kenapa? Sejak ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Khadijah, yang menjadi tulang punggung dana untuk dakwahnya, ditinggal mati oleh pamannya walaupun non muslim yang menjadi tameng hidupnya. Itu dia stres sekarang sehingga ngomongnya tidak teratur, bicara dari langit, bicara tentang Masjidil Aqsa dalam semalam, itu tidak masuk akal sama sekali. Keluarlah mereka. Abu Bakar menantang, silakan kamu bercerita yang lebih aneh, saya akan tetap percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sepantaslah dia disebut As-Siddiq. Yang ketiga, ketika dalam penyusunan teks perjanjian damai Hudaybiyah dengan orang kafir, para sahabat protes, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengalah terus di dalam penyusunan teks ini? Dimulai dengan bismillah ditolak, dimulai dengan atas nama Muhammad ditolak juga. Kok mengalah terus Rasul? Itu tidak terima, dongkol para sahabat itu. Bahkan ketika disuruh motong rambut sebagai tidak batal umrah, itu banyak kepala yang berdarah karena memotong itu sambil mendongkol kepada Rasulullah. Sekelas Umar pun berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya kau itu masih jadi nabi atau tidak? Kami ini sudah kuat, kenapa engkau mengalah terus? Tapi Abu Bakar mengatakan, apapun yang terjadi saya tetap percaya kepada Rasulullah. Dan sejarah membuktikan perjanjian yang dipandang itu salah oleh para sahabat, dipandang itu melemahkan, kalah, merugikan umat Islam, itu ternyata itu adalah sumber kejayaan sampai bisa merebut kembali kota Makkah. Dan saat itulah para sahabat yang semula mendongkol kepada Rasulullah minta maaf kepada Rasulullah. Itu soal keimanan. Sekarang bagaimana ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq? Aisyah, anaknya Abu Bakar, pernah bercerita, ayah saya Abu Bakar pernah sholat di masjid yang dibangun sendiri di depan rumahnya. Ada wanita yang belanja ke pasar berhenti di situ. Kenapa berhenti? Saya tidak tega mendengar bapakmu sholat dengan menangis seperti itu, terseduh-seduh. Sampai ke pasar, pulang lagi, Abu Bakar masih menangis terseduh-seduh membaca ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Pantaslah beliau disebut As-Siddiq. Yang ketiga, bagaimana akhlaknya? Abu Bakar adalah pekerja keras. Abu Bakar kaya bukan dari warisan. Abu Bakar tercatat sebagai daftar orang-orang kaya di Makkah dan terkenal orang yang paling dermawan. Siapapun yang bersedekah, orang yang menerima sedekah itu mengatakan, kami sudah menerima dari Abu Bakar. Selalu kalah dengan Abu Bakar. Hampir seluruh perjuangan Rasulullah, perang itu dibiayai oleh Abu Bakar. Bahkan dalam perang Tabuk, perang yang paling berat karena itu masa paceklik,
Tidak ada dana yang masuk, padahal tanggal perang sudah ditetapkan. Rasulullah sampai mengatakan, ayyuhan nas man jahaza jaishal usrati falahul jannah. Ini keadaan yang sulit. Siapa yang menyumbang dana untuk perang yang sulit ini, dia masuk surga. Apa yang terjadi? Seluruh sahabat pulang. Untuk apa? Mengambil apa saja yang dimiliki di rumah. Ada yang menyetorkan kuda, ada yang hanya membawa sebutir buah karena yang punya hanya itu, ada yang membawa sedikit makanan karena yang dimiliki hanya itu. Di saat itu Abu Bakar datang dengan tidak main-main, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seluruh kekayaan saya, bismillah, saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Jadi Abu Bakar ini kaya bukan dari warisan, dan wafat tidak meninggalkan warisan. Rasulullah sampai begini, Abu Bakar, jangan semuanya lah, itu untuk anak cucumu. Oh tidak, wahai Rasulullah, biar Allah saja yang menentukan masa depan anak-anak saya. Seluruh orang menyebut Abu Bakar gila melakukan tindakan yang seperti itu. Ketika mereka menyebut gila, lalu turunlah ayat yang mengapresiasi Abu Bakar dalam surat Asy-Syura ayat 36. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sebagai penutup, masih ada waktu sisa hidup kita ini, wallahu alam, mungkin sisa waktu hanya sehari 2 hari, karena kematian susah ditebak. Orang berangkat umroh pun itu wafat, orang tidur pun itu tiba-tiba meninggal dunia, wallahu alam. Kita sudah hati-hati di jalan, ternyata ada remblong di belakang, wallahu alam. Ada sisa waktu ini, mungkin beberapa jam atau beberapa hari, kita gunakan, kita menjadi as-siddiq, supaya kita besok betapa nikmatnya duduk satu kursi, satu meja bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya satu, kuatkan iman kita, jangan setengah-setengah. Yang kedua, perbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, seperti Abu Bakar. Yang ketiga, jadilah pekerja keras. Jadilah pekerja keras. Jadilah pekerja keras sehingga menjadi orang kaya, supaya bisa membebaskan kemiskinan, supaya membebaskan kebodohan, supaya bisa menjadikan Islam itu cemerlang. Jangan justru menjadi beban umat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.